Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas soal tentang sel volta. Nah, soal ini tuh juga sering keluar di ujian-ujian atau di ulangan-ulangan. Dan di sini soalnya itu biasanya kalau sel volta itu berupa gambar. Nah, ini contohnya gambar ada dua logam yang dicelupkan di larutan. Ada dua bejana dan diisi oleh dua logam yang dihubungkan oleh jembatan garam. Dan di sini ada logam Zn atau seng dan Cu atau tembaga. Di sini udah diketahui di soal kalau Zn itu berperan sebagai anoda dan Cu berperan sebagai katoda. Ya. Kita ingat konsepnya. Kalau katoda itu dia mengalami reduksi. Kalau reduksi berarti dia apa? Menerima elektron. Kalau anoda dia mengalami oksidasi. Berarti dia kebalikannya apa? Melepas elektron. Nah, di sini juga diketahui tentang reaksinya. Diketahui reaksinya yang Zn dan E0 selnya min 0,76, yang Cu E0 selnya plus 0,34. Kita tulis lagi ya. Yang Zn tadi apa? Anoda. Yang Cu tadi apa? Katoda. Ya di sini udah sesuai. Kalau katoda itu di mana-mana E0 selnya itu lebih tinggi daripada yang anoda. Udah jelas ya konsepnya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Di sini kita disuruh menulis reaksi pada katoda dan anoda. Ya di sini sebenarnya udah ada reaksinya, tapi ada yang kurang tepat, ada yang salah. Kita mulai dari menulis yang katoda dulu. Katoda kan tadi dia mengalami reduksi ya. Reduksi berarti dia menerima elektron. Kita lihat katodanya menerima elektron. Berarti benar ya, dia di posisi elektronnya ada di sebelah kiri. Berarti Cu 2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Udah benar. Sorry. Nah, kita sekarang tulis yang anodanya. Anoda kan dia mengalami oksidasi. Ya dia melepas elektron. Nah, di sini yang yang diketahui di soal dia itu salah. Dia elektronnya malah di kiri. Seharusnya dia di kanan. Karena dia melepas. Produknya dia melepas. Berarti dibalik. Kita tinggal balik. Menjadi seperti ini. Nah, ini keduanya reaksinya sudah benar. Ya, jawabannya ya ini, seperti ini. Tapi biasanya di soal juga kita kadang diminta buat nulis persamaan reaksinya. Nah, kalau persamaan reaksinya tuh gimana? Tinggal digabung aja. Kayak gini. Nanti masing-masing elektronnya kita coret. Ini kan elektron yang di ruas kiri dan kanan kita coret, lalu kita gabungkan yang atas sama bawah. Nah, yang ruas kiri ada Cu sama Zn. Zn2+. Nah, ini kalau persamaan reaksinya. Kita lanjut ke yang B. Kita disuruh menulis notasi selnya. Nah, notasi sel itu bentuknya kayak apa sih? Nah, kayak gini. Yang kita yang B ya. Berarti notasi sel. Notasi sel itu yang di kiri itu selalu anoda. Berarti anoda larutan ion garis 2 itu pembatasnya atau simbol dari jembatan garam. Di sini katoda. Pokoknya ingat anoda dalam notasi sel itu di kiri.
Kalau katoda kanan, ingat katoda ada K-nya kan, kanan. Ya udah, kita tinggal masukin aja yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, tadi anodanya apa? Anodanya Zn. Ionnya berarti Zn 2 plus. Yang ini Cu2 plus. Katodanya apa? Katodanya tadi Cu. Nah, ini jawabannya. Oke, paham? Ya, kita lanjut yang poin yang C. Nah, kita disuruh menghitung nilai potensial selnya. Nah, gampang, potensial sel itu gampang. Gini caranya. Di soal kan udah diketahui E0 selnya. Caranya gimana nyarinya? Potensial sel itu E0 yang besar kurang E0 yang kecil. Atau kita bisa mengartikan lain seperti ini. Berarti E0-nya si katoda dikurangi E0 yang anoda. Berarti kita tinggal masukin nih yang diketahui. Nih, yang katoda berarti 0,34, yang anoda min 0,76. Ya, min ketemu min plus ya. Ini konsep matematika. Itu sama dengan berapa? Ini jawabannya 1,1 volt. Jadi seperti ini soalnya yang udah aku bahas. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 5. Larutan CuSO4 0,1 M sebanyak 500 mili dialiri arus listrik sebesar 50 ampere selama 193 detik. Maka tentukan pH larutan setelah proses elektrolisis. Nah, proses elektrolisis. Jadi yang langkah pertama yang kita lakukan itu kita harus mencari persamaan reaksinya terlebih dahulu. Yaitu persamaan reaksi dari CuSO4. Persamaan reaksi kalau dalam proses elektrolisis itu beda sama sel volta. Ini sedikit lebih kompleks. Nah, kita uraikan dulu, kita tentukan mana yang katoda, mana yang anoda. Nah, berarti CuSO4 menjadi Cu2 plus SO4 2-. Berarti di sini katodanya yang Cu, anodanya yang SO4. Nah, katoda berarti dia reaksinya menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Kenapa dia persamaannya seperti ini? Karena dia termasuk kation lain. Jadi kationnya terreduksi. Ya, kationnya tereduksi. Bukan termasuk logam aktif seperti golongan 1A, 2A, aluminium atau Mn. Makanya dia memakai rumus yang ini. Persamaan reaksi yang ini. Bukan persamaan ya, memakai reaksi yang ini. Yang anoda SO4, dia termasuk sisa asam oksi. Nah, sisa asam oksi itu ada SO4 2-, ada NO3-, ada PO4 3-. Nah, SO4 itu termasuk sisa asam oksi sehingga reaksinya seperti ini. 2H2O menjadi 2H plus O2 plus 4 elektron min. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat rumus-rumus reaksi pada sel elektrolisis itu banyak sekali. Kita lanjut, setelah kita menentukan reaksinya, kita samakan elektronnya dulu. Berarti ini kan masih ada 2 elektron. Nah, ini ada 4 toh. Berarti ini dikali 2, ini kali 1. Berarti nanti jadi 2Cu 2 plus tambah 4 elektron menjadi 2Cu. Ini yang katoda. Terus yang anodanya 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Ya udah, kita bisa coret lah elektronnya. Nah, berarti menjadi 2Cu 2 plus tambah 2H2O.
menjadi 2Cu plus 4H plus. Kemudian untuk menentukan plus O2. Nah, ini udah jadi ya persamaan reaksinya. Setelah menentukan persamaan reaksi, sekarang kita mencari mol elektronnya. Nah, mol elektron itu dapat kita cari menggunakan rumus I kali T dibagi 96500. I-nya itu tadi arusnya 50 ampere. Tadi di soal ya, ini arusnya 50. Waktunya tadi 193 detik per 96500 sama dengan, udah aku hitung hasilnya 0,1 mol. Nah, setelah mencari mol elektron, kita mencari konsentrasi H plusnya. Karena kita mencari asam kan, berarti M per N per V. Nah, kalau mencari konsentrasi H+, kita menggunakan rumus molaritas, di mana N-nya itu adalah mol dari jumlah mol yang terlarut. Mol yang terlarut tadi kan 0,1 kita sudah cari, sama mol yang sama volume pelarut. Volume pelarut tadi 500 mili. Nah, kita ubah dalam bentuk liter, berarti 0,5. Berarti sama dengan 0,2 M, atau 2 kali 10 min 1. Maka kalau udah gini pH-nya sama dengan min log H+. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti 1 min log 2. Sorry tadi nggak kelihatan ya. Tadi kan maka pH-nya kita masukin ke rumus ini, min log H+. Min log kita masukin yang H+ nya tadi yang kita sudah temukan, 2 kali 10 pangkat min 1, maka hasilnya 1 min log 2. Ini jawabannya. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan soalnya. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga pembahasan soal dari aku bisa dipahami dengan mudah oleh kalian. Terima kasih sudah menonton.